Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kami di sini sebagai kelompok 2 dan saya pribadi atas nama Rizal Arifandi sebagai moderator untuk mempresentasikan hasil makalah kami. Makalah tersebut yang berjudul Negara dan Konstitusi. Di kali ini kami akan mempresentasikan makalah tersebut. Baik, atas nama Nur Khalifah sebagai pemateri 1 dipersilahkan untuk memperjelaskan. Terima kasih. Baik, saya atas nama Nur Khalifah akan membahas pengertian negara. Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Secara umum, negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah, karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi-organisasi lainnya. Terdapat beberapa elemen yang berperan dalam membentuk suatu negara. Di antaranya, masyarakat. Masyarakat merupakan unsur terpenting dalam tatanan suatu negara. Yang kedua, wilayah atau teritorial. Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa adanya suatu wilayah. Yang ketiga, pemerintahan. Ciri khusus dari pemerintahan dalam negara adalah pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan berada dalam wilayah negara. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan ke pemateri kedua. Penjelasan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ahmad Asyari dari kelompok 2 akan melanjutkan penjelasan materi dari pemateri pertama, yaitu fungsi dan tujuan negara. Fungsi negara ada 4. Yang pertama, fungsi pertahanan dan keamanan. Fungsi tersebut yaitu negara harus dapat melindungi rakyat, wilayah serta pemerintah dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik berasal dari dalam maupun luar. Fungsi kedua, fungsi keadilan. Fungsi tersebut, negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengaturan dan ketertiban. Fungsi tersebut yaitu negara harus mempunyai peraturan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya untuk menjalankan agar terwujudnya tantangan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Fungsi tersebut yaitu negara harus mengeksplorasi sumber daya alam dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pendapatan rakyat guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Husain sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu pengertian negara. Pengertian konstitusi. Kata konstitusi berarti pembentukan, berasal dari kata kerja yaitu constituer, Prancis, atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara. Dengan demikian, konstitusi mengandung makna awal permulaan dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Hubungan negara dengan konstitusi. Berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal oleh Undang-Undang Dasar. Konstitusi merupakan salah satu kesatuan utuh, di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dasar negara Pancasila. Melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan negara. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Pancasila dan konstitusi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila merupakan
filosofi Grundslag dan Common Platform atau Kalimatun Sawa. Pada masa lalu timbul suatu permasalahan yang mengakibatkan Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi ideologi tertutup. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa Pancasila berada di atas atau di luar konstitusi. Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Naviansky. Teori Hans Kelsen yang mendapatkan banyak perhatian atau hierarki norma hukum dan rantai validaditas. Teori Hans Kelsen yang mendapatkan banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum. Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Naviansky. Teori Naviansky disebut dengan teori Fonstu Venubau. Susunan norma menurut teori tersebut yaitu yang pertama norma fundamental negara, yang kedua aturan dasar negara, yang ketiga undang-undang formal, yang keempat peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Norma yang merupakan dasar pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara disebut sta fundamentanum. Posisi hukum dari suatu sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi mental adalah ada terlebih dahulu dari konstitusi satu negara. Berdasarkan teori Naviansky tersebut, Ahmad Hamid Sultan At-Tamimi membandingkan dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. At-Tamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Naviansky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah Pancasila, pembukaan UUD 1945. Yang kedua, batang tubuh UUD 1945, MPR dan Konvensi Ketenagakerjaan, Ketatanegaraan. Yang ketiga, undang-undang. Yang keempat, secara hierarkis mulai di peraturan. Oke, aku akan melanjutkannya. Kesimpulan. Berdasarkan uraian pada pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah. Teritorial tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. 2. Konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok fundamental yang menopang berdirinya suatu negara. 3. Antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat, karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. 4. Pancasila merupakan filosofi Grundslag dan Common Platform atau Kalimatun Sawa. Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi ideologi tertutup. Sehingga Pancasila bukan sebagai konstitusi melainkan UUD 1945 yang menjadi konstitusi di Indonesia. Terima kasih.